Episode 28. Jangan lupa siapkan kopi biar makin mantap nonton videonya. Tante Rose, tante di sini. Rose mendekati Amelia, memeluk gadis itu. Tante bibinya Smith, jawab Rose, membuat Amelia membulatkan matanya. Tak sangka orang yang dia tolong waktu itu adalah bibi dari Smith. Kemarin dia sibuk bekerja, hingga tak sempat bertemu dengan kedua orang berpengaruh itu di kantor. Bibi kenal Amelia? Tanya Smith. Waktu kaki Bibi kesleo, Amel yang nolongin Bibi. Dia juga gadis yang Bibi bicarakan waktu itu. Suatu kebetulan, Rose ingin mengenalkan keponakannya itu pada gadis yang menolongnya waktu itu. Tapi tanpa disangka-sangka Smith sudah lebih dulu bergerak cepat dan kini membawa gadis itu ke rumah besar. Mengenalkannya sebagai kekasih pria tampan itu. Oh, benarkah? Bibi tak perlu repot-repot mengenalkan Amel sama Smith. Nih buktinya Smith bawa Amel ke sini. Jadi, kenalkan ini Amelia putri kekasih Smith. Gadis manis, kita pernah bertemu di kantor waktu itu. Kamu pasti tahu siapa saya. Ucap Joseon dengan senyum manisnya. Jarang-jarang pria itu tersenyum pada orang lain. Ayo, kita ke ruang makan, ajak Rose. Dia menarik tangan Amelia yang sedari bergenggaman dengan tangan Smith. Amelia pun mengikuti Rose ke ruang makan. Wanita baya itu begitu antusias membawa gadis kekasih baru Smith. Senyumnya tak pernah surut dari kedua sudut bibirnya. Kamu tahu, betapa bahagianya Bibi setelah tahu kekasih Smith itu kamu, Mel. Celoteh Roseanne. Memangnya kenapa tante? Manggilnya Bibi aja ya, samain kayak Smith. Baik, Bi. Bibi seneng aja dia akhirnya bisa lepas dari wanita pizza itu. Siapa wanita pizza itu, Bi? Siapa lagi kalau bukan Marissa? Kok wanita pizza? Tanya Amelia lagi. Dia belum mengerti kenapa Bibi Rose memanggil wanita itu dengan sebutan wanita pizza. Iya, banyak topping hidupnya. Jawab Rose dengan senyum anehnya. Oh, Amel kira apa? Amelia tersenyum canggung. Sebenarnya dia masih canggung berada di lingkungan baru ini, tapi sebisa mungkin dia menutupinya. Tak lama, Joseon dan Smith menyusul ke ruang makan. Mereka duduk berdampingan, sedangkan Smith memilih duduk di dekat gadisnya. Layani Smith, Mel. Belajarlah dari sekarang, biar nanti kalau sudah nikah gak canggung lagi. Bibi Rose tak tahu saja, aku sudah bisa melayani Tuan Smith, bahkan memenuhi kebutuhan ranjangnya. Batin Amelia. Tapi dia menuruti perintah Bibi Rose. Tuan mau makan sama apa? Steak sama sayur aja yang, jawab Smith. Amelia mengambilkannya dan meletakkan piring yang sudah terisi makanan itu di hadapan Smith. Tangan mungilnya bergerak lincah melayani Smith. Hal itu tak luput dari pandangan kedua orang tua yang sedari tadi memperhatikan interaksi sepasang kekasih itu. Terlihat Amelia sepertinya sudah terbiasa melayani Smith. Pacaran kok manggilnya Tuan, ledek Bibi Rose, membuat wajah Amelia bersemu. Amel hanya belum terbiasa aja, Bi, udah kebiasaan manggil Tuan. Jawab Amelia pelan. Biasakan manggil sayang, Mel, jangan keterusan manggil Tuan. Nanti orang ngangka kamu bawahannya, bukan kekasihnya. Rose memberi nasihat. Akan Amel coba, Bi. Jadi, apa rencana kamu ke depannya, Smith? Tanya Joseon. Akhirnya pria itu mengeluarkan suaranya setelah lama diam dan hanya menyimak perbincangan ketiga orang itu. Smith ingin meresmikan hubungan sama Amel. Keburu orang berpikiran negatif tentang Amel. Jawab Smith. Lalu? Tanya Joseon singkat, tapi mampu membuat Amelia merinding karena suara tegasnya. Smith ingin melamar Amelia secepatnya. Tegas Smith. Apa kamu yakin dengan keputusanmu? Jangan sampai kamu salah pilih lagi. Cekak, dari awal yang memilih Marissa kan apa bukan aku. Jawab Smith, dia malah menunjukkan keromantisannya di depan orang tuanya. Smith menyuapi Amelia, meski gadis itu ingin menolak tapi pria itu tetap memaksa. Lalu tunggu apa lagi? Jika sudah sama-sama yakin, untuk apa ditunda? Tanya Bibi Rose. Amelia diam,
Biarkan saja pria itu yang menjawab. Bagaimana menurutmu kalau kita tunangan dulu sayang? Sontak saja, pandangan ketiga orang itu mengarah padanya, membuat Amelia gugup. Saya menurut saja bagaimana baiknya, jawab Amelia lirih. 1 minggu lagi, laksanakan pertunangannya Smith. Jangan terlalu membuat wanita menunggu lama, bisa-bisa dia pergi. Dan apa tak yakin kamu bisa menahan sesuatu yang bergejolak dalam dirimu Smith, kau pasti akan merusaknya. Sindir Joseon, matanya memicing menatap putranya. Aku tinggal memintanya pada gadisku, lagian hubungan kami diawali dengan sesuatu yang gelap. Jawab Smith santai. Apa? Sentak bibi Rose, hingga membuat Amelia tersedak, karena dia sedang minum. Kenapa sekaget itu Bi? Hubungan kami diawali dari saling membutuhkan, iya kan sayang? Smith melemparkan pertanyaan yang menjebak padanya, serba salah. Mau mengiyakan malu, harga dirinya dipertaruhkan. Mau menggeleng juga salah, karena faktanya memang begitu. Anak nakal, bibi Rose bangkit dari kursinya, dia menjewer telinga Smith hingga pria itu meringis kesakitan. Ahes, bibi sakit, ringis Smith, dia menepuk-nepuk tangan bibinya. Sayang tolong aku kan hanya bilang faktanya. Anak nakal, kenapa kau semakin nakal seperti ayahmu Smith? Hei, kenapa bawa-bawa aku Rose? Yang nakal kan Smith bukan aku. Kau lupa hah? Kesalahanmu membuat kakak ipar hamil duluan sebelum menikah. Cetus Roseanne, membuat wajah Joseon memerah karena malu. Kau baru ingat Semoga saja itu tak terjadi pada gadis manisku. Kalau anak itu memintamu melayaninya, tolak saja tak apa-apa sayang, Rose mengelus kepala gadis cantik yang tengah menunduk itu. Tetapi Tuan Smith kalau gak dikasih suka marah Bi, nanti Amel pasti dihukum. Jawab Amelia polos, membuat Smith menatapnya sinis. Bilang pada Bibi, biar Bibi kasih pelajaran. Kalau perlu kita gembok burungnya. Ais, Bibi jangan mengganggu kesenanganku. Rengek Smith, sedangkan Rose mendelikan matanya tajam. Anak sama bapak sama saja, cepat resmikan hubungan kalian sebelum Amelia bunting gara-gara ulahmu Smith Alexander. Amelia dan Smith memutuskan pulang ke apartemennya, dengan diantarkan oleh supir pribadi lagi. Sepanjang perjalanan, pria itu terus tersenyum manis. Sesekali dia menatap gadisnya yang seperti enggan menatapnya. Aku mencintaimu Ameliaku, bisakah kamu membalasnya? Ucap Smith. Apa? Tidak, kemarilah. Amelia mendekat dan pria itu meraih tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Telepon bapak sama mamak ya, besok mereka harus ke sini. Amelia mengangguk di dalam pelukan hangat pria tampan itu. Jangan tidur, aku menginginkanmu. Bisik Smith, tepat di telinga gadis itu. Amelia membulatkan matanya, baru saja pria itu diberi peringatan oleh bibinya, tapi setelah keluar dari rumah besar itu dia seolah melupakan perkataan bibinya. Pagi-pagi buta, Amelia terbangun saat merasakan sejuk yang begitu menusuk ke tubuh polosnya. Dia terbangun dan mendapati ruang di sampingnya kosong, Smith tak ada di sampingnya. Kemana Tuan Smith? Dia menghilang pagi-pagi sekali, gumam Amelia, dia mengeratkan selimut yang menutupi tubuhnya. Dia meraih batrobe dan memakainya dengan malas, tubuhnya terasa lemas dan sakit juga. Amelia melangkah pelan masuk ke kamar mandi untuk membuang sisa cairan metabolisme. Saat Amelia di kamar mandi, Smith masuk dengan wajah berbinar, padahal hari masih sangat pagi. Yang? Panggil Smith di depan pintu kamar mandi, saat melihat ranjangnya kosong. Iya. Lagi ngapain? Tanya Smith. Pipis. Amelia menjawab singkat, dia kesal ditinggalkan saat pagi-pagi begini. Cepetan, aku kedinginan. Setelah mengatakan itu, Smith kembali merebahkan tubuhnya di ranjang. Cepetan aku kedinginan, lah dia sendiri ngapain hilang di saat dibutuhkan. Gerutu Amelia,
Dia buru-buru keluar sebelum pria itu mencak-mencak. Dari mana aja tuan? Tanya Amelia ketus. Abis minum dari bawah. Jawab Smith. Terus gunanya gelas di meja nakas buat apa? Mendengar pertanyaan menjebak itu, Smith jadi gelagapan sendiri. Alasan yang tidak tepat. Aku lupa yang. Alasan, biasanya juga tukang minum tengah malam. Makanya aku selalu sediain air minum di gelas. Ya udah maaf, abisnya lupa. Terserah. Amelia kembali berbaring dengan posisi membelakangi pria itu. Yang, sini dong, Smith menggoyangkan bahu gadis itu perlahan. Amelia diam, dia menyembunyikan tubuh mungilnya di dalam selimut, hingga menutupi kepalanya. Ayang, kok marah sih? Jangan begini dong. Smith mendekat dan memeluk gadisnya dari belakang. Yang, diamlah, ketus Amelia, dia tetap membelakangi pria tampan itu. Setelah drama merajuk pagi-pagi buta yang dibuat Amelia, kini gadis itu tengah membantu pria tampan itu bersiap. Hari ini Amelia juga akan ke kantor untuk terakhir kalinya, mengajukan pengunduran diri sesuai permintaan prianya. Cemberut aja terus yang, nanti cantiknya hilang, ledek Smith, dia mencolek dagu gadisnya dengan gemas. Jangan colek-colek, aku masih marah ya. Iya, tapi marah kenapa? Itu yang aku gak ngerti. Ucap Smith heran. Oh, apa gara-gara aku tinggal tadi pagi ya sayang? Kamu kedinginan gitu, terus merajuk. Iya kan? Itu tahu, terus kenapa masih nanya? Ketus Amelia, dia memasang dasi dengan ketat hingga membuat Smith sesak. Iya maaf, aku salah sayang. Tapi jangan bunuh aku belum marit mana belum punya anak. Smith membuka kembali ikatan dasi yang mengikat lehernya kencang. Amelia mendelik sebal, dia juga belum bersiap karena harus mengutamakan prianya. Sekarang kamu gak perlu turun di taman lagi, kita barengan aja. Sekalian aku umumin, kalau kamu pacar aku. Terserah, jawab Amelia singkat sambil menyisir rambutnya, membuat Smith meninju udara karena kesal dengan gadisnya yang berubah cuek padanya. Mereka berdua berangkat dengan dijemput asisten Roy, seperti biasa. Selamat pagi Tuan dan Nona muda, sapa Roy sambil membukakan pintu mobil di bagian penumpang. Pagi kembali Pak Roy, jawab Amelia ramah, berbeda dengan Smith yang tampil dengan wajah kusutnya. Mobil pun melaju meninggalkan halaman apartemen, sepanjang perjalanan hanya ada keheningan. Biasanya sepasang kekasih itu akan mengumbar kemesraan hingga membuat asisten Roy kepanasan, bahkan seringkali dibuat merinding dengan suara-suara laknat yang mereka buat. Hingga tak terasa, mobil yang dikendarai asisten Roy sudah sampai di pelataran kantor. Yang, apa? Tanya Amelia ketus. Smith mengulurkan tangannya, menunggu gadis itu menyambut uluran tangannya. Amelia menerima uluran tangan itu, menggenggamnya dan keluar dari mobil dengan perlahan. Sontak saja, melihat Amelia yang turun dari mobil direktur utama, juga penampilannya yang sangat jauh berbeda membuat karyawan berbisik-bisik, ada juga yang hanya melongo, termasuk Rena yang kebetulan sedang membersihkan halaman kantor. Amel, kok datang sama Tuan Smith? Gumamnya, apalagi saat melihat tangan mereka yang saling menggenggam mesra. Amelia tersenyum canggung melihat ekspresi para karyawan, teman-teman sepekerjaannya yang melongo melihatnya datang bersama direktur utama. Smith menggandeng tangan Amelia tanpa beban, membawanya masuk ke dalam kantor tanpa menghiraukan tatapan heran dari karyawannya. Hingga di aula, semua orang berkumpul menunggu Pak Direktur yang akan mengumumkan sesuatu yang penting. Pria itu datang dengan Amelia di sampingnya. Ekspresinya datar seperti keterkejutan karyawannya bukanlah suatu hal besar. Selamat pagi Tuan Smith. Smith hanya menganggukkan kepalanya tanpa berniat menjawab. Berbeda dengan Amelia, gadis itu nampak canggung dengan suasana yang tercipta di aula. Seluruh mata menatap ke arahnya, ada yang penasaran, ada juga yang menatapnya tajam penuh kebencian. Saya meminta kalian semua berkumpul di sini, untuk memperkenalkan kekasihku. Amelia Putri, mungkin ada dari kalian yang pernah bekerja sama dengan gadisku,
atau mungkin di antara kalian ada yang pernah naksir dengan gadisku. Ya, aku menjawab rasa penasaran kalian selama ini. Kalian semua pasti bertanya-tanya apa hubunganku dengan Amelia, dan ini jawabannya. Kalian tahu sendiri, Amelia adalah OG di kantor ini. Apa ada yang mau bertanya sesuatu? Kompak semua orang diam. Kalaupun bertanya, pria itu pasti akan menjawab dengan sindiran pedas, jadi lebih baik diam saja. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Kalian boleh bubar. Smith menarik tangan Amelia menjauhi keramaian, dia tak mau gadisnya dikerubuni atau ditanya macam-macam. Opa, aku ingin bertemu Rena. Jangan lama, jika sudah selesai langsung ke ruanganku. Oke. Amelia pergi menemui Rena yang masih mematung di aula. Ren. Panggil Amelia, gadis itu menyunggingkan senyum manisnya menatap sahabat terbaiknya. Aku kangen Mel. Sama, aku juga, Amelia memeluk Rena. Jangan meluk aku Mel, aku bau keringat. Terus kenapa Ren? Kita tetap temenan kan? Tanya Amelia, matanya menatap Rena dengan sendu. Enggak, sebelum kamu jelasin semuanya sama aku. Oke, ayo aku jelasin semuanya dari awal ya. Jangan marah dong, Amelia menarik tangan Rena ke kantin. Aku masih ada kerjaan Mel. Ayolah, bentar kok. Rena pun menurut dan mengikuti kemana Amelia membawanya. Sambil makan bakso enak kayaknya Ren, Amelia duduk di bangku panjang di pojokan bersama Rena. Kebetulan suasana kantin masih sepi karena belum waktunya makan siang. Amelia menceritakan semuanya dari awal, dari tawaran menjebak pria itu dengan iming-iming akan memberikan uang untuk membiayai seluruh kebutuhan orang tuanya di kampung. Jadi, hubungan aku sama Tuan Smith diawali dari hubungan saling membutuhkan. Itu saja Ren, tapi semuanya berubah Ren. Terus sekarang kamu udah diperkenalkan sama Tuan Smith ke publik. Kamu harus hati-hati Mel. Bisa aja ada orang jahat yang membahayakan keselamatan kamu, jadi kekasih orang besar seperti Tuan Smith bukan hal yang mudah Mel. Aku ngerti Ren, makasih perhatian kamu. Aku beruntung punya sahabat kayak kamu. Amelia kembali memeluk sahabatnya. Sebenarnya, aku juga mau jujur sama kamu. Tentang apa Ren? Tentang aku dan Pak Roy. Jawab Rena pelan. Hah? Apa? Sesate tete, gak usah teriak juga kali. Malu tahu. Ya abisnya kamu ngagetin gitu, emang ada apa sih kamu sama Pak Roy? Sebenarnya, aku pacaran sama Pak Roy. What? Amelia kembali berteriak hingga membuat penghuni kantin serempak menoleh ke arahnya. Lanjut nanti ya, jangan lupa sama kopi ya, happy reading.